Oke. Mulai kacaunya saat perang Ukraina dengan Rusia. Oh, dampak perang Ukraina berdampak pada harga minyak dunia. Oh begitu, termasuk Pertasop. Pengecer masih banyak sekali. Masih banyak. Dari mana itu barangnya? Ya, lindungi negara dong. kan memerintahkan dong. Ya. Polri. Polri itu kan dibayar gajinya dari dari pajak. Luar biasa. Meja makan, saya Kris Budiharjo. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sebuah peristiwa yang luar biasa yang baru-baru ini seperti halilintar, meledak. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kejaksaan Agung mengumumkan adanya sebuah peristiwa korupsi mega triliun, puluhan ratusan triliun konon ceritanya, sehingga berdampak. Yang paling menyakitkan tentu berdampak pada penjualan BBM yang dianggap merupakan oplosan. Apakah benar bahwa SPBU dan pengecer-pengecer dari Pertamina yang menjual Pertamax itu terganggu? Apakah benar itu merupakan oplosan? Belum tentu juga. Karena sampai hari ini kita belum mendapatkan sebuah informasi yang jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Oplosan mana yang berdampak pada masyarakat sebagai akibat adanya tindak pidana pengoplosan dari RON 90 menjadi 92 atau bahkan menjadi Pertamax, walau alam bisawab. Karena sampai hari ini belum ada transparansi yang keluar dari tim ahli, bahkan Pertamina membantah bahwa SPBU menjual hasil oplosan. Padahal pengertian oplosan adalah blending dan seluruh minyak apapun jenisnya itu dioplos. Oplos itu bahasa Jawa. Kalau bahasa internasional ya blending. Tanpa blending tidak mungkin menjadi minyak yang bisa kita pakai sehari-hari. Masih menjadi minyak mentah, crude oil. Sehingga lah blending seperti apa. Tetapi kita tidak akan membahas secara teknis ada kasus korupsi itu. Kita akan bincang-bincang tentang dampak bagi penjual eceran Pertamina yang namanya Pertasop. Dan hari ini kita sudah hadir pelaku kita, Bapak Nyoman Ardi Peri. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ini ada ledakan yang luar biasa. Kita semua mendengar, tapi tidak tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi. Ya kan gitu kan. Tapi secara tidak langsung berdampak pada pribadi Bapak sebagai pelaku usaha kecil menengah, pengecer Pertamina. Ya. Dalam gimana ceritanya Pak? Gimana ceritanya? Ya, seperti kejadian ini kan seperti mimpi di siang bolong, Pak, ya. Gak ada hujan, ya. Semua terkaget-kaget, dan ini beruntun dari kasus-kasus besar-besar lain, ya. Termasuk kasus timah, kasus Bulog dan sebagainya. Yang terakhir ini kasus Pertamina. Dampaknya ke Bapak gimana nih? Ya, boleh kita sampaikan bahwa usaha Pertasop ini kan usaha baru. Iya, baru tahun ini ya. 5 tahun inilah. 3-4 tahun ini. Tentunya sangat berdampak. Karena Pertasop ini termasuk UMKM. Iya. Dagangannya khusus Pertamax ya kalau nggak salah. Iya, karena tidak boleh jual subsidi. Oke. Ya. Jadi Pertasop itu didesain untuk di tengah-tengah masyarakat, SPBU mini di desa-desa. Di desa-desa ya. SPBU mini istilahnya gitu. Iya, Pertasop, Pertamina Shop. Oh, Pertamina Shop itu SPBU mini, betul. SPBU mini, tapi khusus hanya Pertamina. Hanya Pertamax. Oke. Kalau awal berdiri kan dulu awal-awalnya kan Pertamax masih 9.000. Oh. Iya. Masih oke dong. Masih oke. Masih ya dengan yang ilegal masih bisa bersaing lah. Seiring berjalannya waktu, karena Pertamax ini harganya mengikuti internasional. Mulai kacaunya saat perang Ukraina dengan Rusia. Oh, dampak perang Ukraina berdampak pada harga minyak dunia. Oh begitu, termasuk Pertasop. Aduh. Tertinggi sampai 14.500. Pernah sih waktu itu. Sedangkan Pertalite subsidi yang dijual ilegal itu tetap harga di SPBU 10.000,
di ilegal itu ya 12 sampai 13. Sehingganya masyarakat lebih memilih yang lebih murah. Jadi begini, Pertasop itu sebenarnya kan dibangun oleh Pertamina untuk oleh pemerintah ya, iya, untuk menghilangkan Pertamini atau salah apapun satunya, namanya. Target utamanya adalah untuk program Langit Biru. Oh, Langit Biru, oke. Karena non timbal ya. Tapi secara bisnis kan juga dulu sebelum Pertasop muncul banyak Pertamini istilahnya. Oh, iya, Artinya sebenarnya itu pedagang ilegal yang menamakan dirinya Pertamini entah dari mana, tapi ribuan warga masyarakat mendirikan Pertamini istilah mereka kan gitu ya, yang tertulis itu kan eceran yang barangnya sebenarnya ilegal ya. Dapat dikatakan ilegal karena dia membeli dari SPBU dan barang subsidi. Dan penjualan Pertalite itu terakhir di SPBU. Seharusnya tidak boleh lagi dijual. Oke, karena harus pakai macam-macam barcode. Tapi dalam faktanya, pengecer masih banyak sekali. Masih banyak. Dari mana itu barangnya? Ya, oknum lah yang di SPBU. Beli berulang, atau masyarakat beli pakai mobil, disedot. Pakai ini ya, jerigen. Ya, atau mereka ada diam-diam oknumnya dengan oknum SPBU memang sengaja juga menjual untuk mungkin target supaya penjualannya gitu, sehingga itu berdampak sekali terhadap penjualan Pertasop. Dan ini seharusnya Polri mengambil tindakan karena ada surat edaran dari BPH Migas untuk menertibkan penjual ilegal Pertalite ilegal itu. Artinya barang-barang bersubsidi lah. Ya. Itu tidak boleh dijual umum lah. Ya, itu ada terkendali ya. Ya, ada surat edaran yang sudah diterbitkan oleh BPH Migas. BPH Migas surat kepada Bupati, Gubernur, Wali Kota, Kapolri, Kapolda, seluruh jajaran untuk menertibkan. Itu kalau nggak salah tahun 2023. Surat itu. Dengan adanya surat ini sebenarnya Polri sudah mempunyai kekuatan untuk menindak penjual-penjual itu. Dan di samping itu juga ada di dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Saya bacakan di pasal 55. Setiap orang yang menyalahgunakan mengangkut BBM subsidi dan atau meniagakan, menjual, dan yang disubsidi dan atau penyediaan pendistribusiannya yang diberikan penugasan, pemerintah dapat mempidanakan dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda 60 miliar. Jadi aturan main bahwa mengenai penjualan eceran ilegal, barang-barang bersubsidi lah kasarnya. Iya, betul. Atau khususnya BBM bersubsidi itu memang sangat tegas. Adalah karena pengaturan hilir daripada minyak itu kan di BPH Migas. Iya, betul. BPH Migas sudah menyiapkan infrastruktur untuk penjualan eceran itu di Pertagas. Jadi SPBU mini lah. Itu terakhir, tetapi tidak bersubsidi. Nah, ini masih ada ribuan pedagang eceran bersubsidi kira-kira gitu ya. Ya, sehingganya dari kita ini kan ada 6.500 Pertasop di Indonesia. Banyak juga ya, yang mendaftar lewat Pertasop itu udah jadi Pertasop tuh 6.500. 6.500 itu 70% sudah tutup. Lu baru berjalan berapa bulan dong? Ya, udah lama mereka jalan kan. Sudah 3 tahun, ada 4 tahun kan. Tutupnya itu sejak Ukraina itu atau gimana? Ya, semenjak itulah. Mereka kan minjem duit di bank, paling nggak 500 juta. Jadi sejak begitu ada perang besar Ukraina dengan Rusia itu, harga naik, maka Pertasop tidak mampu. Iya, karena ada Pertalite ilegal itu. Karena banyaknya apalagi jadi mereka kan nyicil di bank. 70% dari 6.500 itu sekitar 4.500 Pertasop tutup. Sedangkan investasi mereka nilainya satu Pertasop, taruhlah kurang lebih tanah, alat-alat sama bangunan itu sekitar 1 M. Berarti 6.500 6 triliun lebih. 6 triliun uang per liter. Padahal itu uang rakyat terhenti gara-gara Pertasop. Gara-gara Pertamina itu. 6.500 itu kan harusnya bisa menerima tenaga kerja minimum 2. 2 tenaga kerja kali 6.500 tenaga kerja.
Belum lagi kalau kita beli Pertamax per 2 KL istilahnya ya, 1 KL kan 1.000 per 2.000 liter itu PPN, PPH dan pajak apa ada 3 komponen itu kita bayarnya sekitar 3,5 juta. 3,5 juta per 2.000. Kalau kita jualannya misalnya rata-rata 200 liter per hari, itu bayar pajak 1 Pertasop sekitar 14 juta. Lumayan besar juga ya. Jadi artinya kalau kita menuntut kepada pemerintah, saya sudah bayar pajak 14 juta minimum kalau penjualan 200. Kalau penjualan 400 berarti sekitar 28 juta. Kali berapa ribu? Berapa ribu Pertasop ya? Kalau kita sudah bayar, kewajiban kita membayar pajak, ya lindungi negara dong. Kan memerintahkan dong. Polri. Polri itu kan dibayar gajinya dari pajak. Kan gitu. Sebenarnya Pertamina ini asal mau kerjasama dengan kita jualan Pertamax, nggak masalah ya. Udah selesai masalahnya. Iya. Jadi artinya janganlah kita bersaing dengan barang minyak bersubsidi. Berat. Karena subsidi itu kan sebenarnya pengeluaran negara untuk masyarakat tertentu. Iya. Sekarang jumlah Pertalite untuk subsidi itu sekitar 31 juta KL. 1 KL itu 1.000 liter. Berarti 1.000 dikalikan 31 juta KL. Iya. Sekitar mungkin bisa 40 triliun. Iya. Nah, kalau Pertasop ini di maintain bagus, minimum 40.000 Pertasop dari 80.000 desa, itu udah nggak ada lagi 30 triliun itu. Hilang. Karena semua pakai Pertamax. Iya, karena masyarakat itu kalau ataupun dia beli Pertalite, udah dinaikkan harganya, volumenya dikurangi. Hitung-hitungan saya dia belinya malah 14.000. Hampir sama. Iya, karena framingnya bahwa Pertalite itu murah, ya mau nggak mau masyarakat masih membeli. Padahal dalam praktek sebenarnya 1 liter belum tentu 1 liter ya. Iya. Karena dia tidak image ya, jadi image tidak ditera. Kalau kita kan tiap tahun ditera. Jadi tipu-tipuan lah istilahnya. Ya tipu-tipu, artinya gini, misalnya tukang ojek biasa ngisi di 5 liter misalnya. Pertamina misalnya 1 liter dia untuk cari duit habis 2 hari. Begitu dia ngisi Pertasop, memang mahal sedikit. Tapi dia bingung, kok bisa 5 hari? Jadi ada 2 hal ya. Pertamina atau apapun namanya yang menjual barang bersubsidi yang disebut ilegal tadi itu menjual tidak sesuai dengan literannya. Sehingga kelihatannya murah. Kelihatannya murah. Betul. Jadi cuma 10.000 per liter misalnya atau 12.000 katakanlah. Sedangkan kalau beli Pertamax kan 14.000 kira-kira. Padahal sekarang 12.800. Apa itu? Seliternya. Seliternya. Kira-kira kayak gitu lah bandingannya. Artinya lebih mahal lah. Sehingga kalau kita beli Pertalite di Pertamina itu murah. Padahal isinya beda ya. Rata-rata kurang 10% paling nggak mungkin gitu kan? 600 mili sampai 800. Banyak dong. Kalau 800 cuma mili, belinya kan 1-2 liter masalahnya. Kalau 800 kan bedanya 2.000. Kalau dinaikkan 2.000, berarti kan 14 1 liter. Artinya masyarakat tukang ojek, tukang ini, lu beli Pertalite sama beli Pertamax hampir sama harganya. Lebih untung kan nggak tahu kalau itu dikurangin. Jual Pertamax, beli Pertamax lebih karena untung. belinya kan langsung ya. Dan cuma beli 2 liter atau beli 20.000. Beli 1 liter. 20.000 gitu kadang-kadang. Beli 1 liter dapatnya 1 liter beneran. Kalau di Pertasop. Iya, kalau sampai itu dirazia sebenarnya, kalau tidak dijadiah itu memiskinkan masyarakat yang sudah miskin. Udah belinya dinaikkan, volumenya dikurangin, jadi memiskinkan masyarakat miskin di desa. Kesian. Jadi subsidi sudah nggak dapat. Nggak dapat subsidi. Kan banyak kan motor ya itu ya. Orang-orang itu masyarakat kendaraan motor lah umumnya untuk yang beli Pertamina ini Pertasop tuh sebagian besar motor kan. Jadi pengendara motor yang seharusnya mendapatkan subsidi malah nggak dapat subsidi. Malah dapat Pertamax. Iya. Hanya yang boleh menyalurkan BBM subsidi itu hanya SPBU. Sebenarnya. Oleh pemerintah. Iya. Harusnya kita yang ada di desa. Untuk pengecer tuh Pertasop. Ya untuk Pertasop seharusnya yang dijual itu BBM subsidi.
kenapa Pertasop tidak menjual subsidi? Nah, ini tanya pemerintah. Gimana? Ya kalau ini bicara kalau. Ya kita kan nggak tahu dari sisi bisnis. Sekarang kan di sini ada Hiswana. Hiswana itu kan organisasi SPBU. Oke. Kalau kita ini Pertasop ini, saya sayangkan juga. Ini organisasi baru berdiri, bisnis usaha baru berdiri. Organisasinya ada 4. Hah? Iya. Orang-orang hebat. Ada Sprindo, ada HIPSI, ada P2 Paguyuban Pertasop Jawa Tengah DIY, ada juga Merah Putih. Jadi Pertasop itu baru berdiri sudah ada 4 organisasi. Nah ini yang melemahkan. Hebat. Nah kalau saya hadir ke sini nih, saya ingin menyatukan pemiliknya karena organisasinya tidak bersatu, ketua-ketuanya tidak bersatu. Saya coba mengumpulkan pemilik Pertasop, namanya Sekretariat Bersama. Ada lagi berarti kelima. Saya bikin kelima organisasinya. Kelima. Untuk ngumpulin aja namanya Sekretariat Bersama Pemilik Usaha Pertasop Nasional Bersatu. Ya sebuah organisasi. Ya kita berharap 4 organisasi ini udah jadi satu aja. Ya kalaupun akhirnya tidak bersatu jadi ini kelima. Ya boleh dibilang begitu. Jadi ya anggaplah kelima. Artinya bahwa Pertasop belum jejak ataupun bisnisnya belum solid, tetapi sudah mampu melahirkan 4 organisasi. Bukan mampu, ya nggak tahu lah egonya masing-masing. Ya saya minta lah di sini mumpung di podcast ini Pak Stephen, ketuanya Merah Putih, Sprindo Pak Ali, HIPSI Pak Wawan, Paguyuban P2JD-nya, P2PJD-nya Pak Sadewo. Mari kita 4 organisasi udah jadi satu aja. Saya maunya itu bikin satu bendera dulu pakai dengan sekretariat bersama. Kolektif kolegial. Jadi 4 organisasi itulah yang memutuskan satu langkah ke depan. Oke, jadi begini teman-teman sekalian, bahwa Pertasop ini sedang tidak baik-baik saja. Betul. Artinya bisnis Pertasop dari 6.500-an pelaku dengan investasi mungkin tinggal sekitar 2.000-an lah ya. Nggak nyampe 2.000. Tetapi itu pun memiliki 4 organisasi, sehingga para ketua-ketua organisasi paguyuban atau apapun namanya, marilah kita duduk bersama. Menurut Pak Nyoman tidak akan mengakuisisi organisasi, silahkan membangun sekretariat bersama untuk 4 organisasi yang tereksis dan tidak akan dihilangkan eksistensinya, untuk membuat langkah bersama mengatasi ketidakbaik-baikan Pertasop. Apa langkah seharusnya yang harus diambil? Kira-kira betul Pak. Begini Pak, ide Bapak agar Pertasop itu bukan kembali, memang belum kan, dapat tumbuh baik sesuai dengan harapan pemerintah, sesuai dengan harapan Pertamina juga, karena bagian bisnis dari Pertamina. Apa langkah yang harus dilakukan oleh Patra Niaga, dalam hal ini adalah Pertamina, subholding dari Pertamina, untuk agar Pertasop itu benar-benar sesuai dengan keinginan target pemerintah sebelumnya yang dimaksud oleh BPH Migas? Ya, sebenarnya kita berharap kalau memang Pertalite ini tidak kunjung ditertibkan oleh Polri, penjualan Pertalite ilegal. Ya, Pertalite ilegal oleh Pemda, ya kami harusnya diizinkan menjual Pertalite. Oke. Gitu loh. Satu, oke. Kalau itu dibolehkan, ya. Nah, saya berkeinginan itu kan hajat itu orang banyak. Betul. Kenapa hanya SPBU saja yang boleh jual, yang diberikan subsidi. Hak jual subsidi, menjual subsidi BBM dari 31 juta KL itu, dibagi aja. Oktober kemarin 2024, BPH Migas sudah komitmen berjanji akan membagi kuota yang sudah disetujui oleh negara sekitar 31 juta KL itu untuk dibagi kepada Pertasop yang tutup supaya dia bisa mengangsur cicilan. Nah, tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang tidak ada realisasi dari BPH Migas. BPH Migas kan regulator. Ya. Eksekutornya kan di Patra Niaga. Ya.
hubungan bagaimana? Ini kembali ke organisasi ya. Asosiasi keempat asosiasi ini dapat menyatukan sikap. Itu ya harus diwadahi, duduk bersama. Jadi 4 organisasi Pertasop sebaiknya segera duduk bersama untuk mengambil sikap. Satu suara. Bagaimana strategi ke depan agar Pertasop tetap eksis, kan begitu ya? Dan sekaligus melindungi kepentingan anggota dan masyarakat. Pertama adalah bagaimana agar Pertalite karena masih banyak ilegal, maka diharapkan untuk sementara waktu mungkin atau seterusnya terserah pemerintah, terserah BPH Migas, agar Pertasop yang sudah terstruktur sampai ke desa-desa ini juga ikut menjadi pengecer, kira-kira begitu ya. Diberikan hak untuk menyalurkan. Ya, tentu hitungan bisnisnya terserah Pertamina yang ngatur lah. Ya, kita dapat kalau Pertalite itu hampir 300 per liter. Ya, pokoknya gimana kebijakan yang terbaru kan tentu berbeda kan antara harga SPBU sama. Kalau sampai Pertalite dibolehkan oleh BPH Migas sesuai dengan janjinya, itu yang 70% bisa hidup lagi? Hidup. Hidup dan dia bisa nyicil bank. Itu satu. Jadi harapannya. Kemudian yang kedua, Pak. Yang kedua, nggak usah kita jual Pertalite, tapi Polri menertibkan. Dan alternatif itu. Polri dan Pemda provinsi kabupaten kota, dia tinggal menggunakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja plus surat edaran daripada BPH Migas. Artinya intinya adalah kita meminta agar penjualan subsidi sesuai dengan tempatnya. Dan Pertamini itu komitmen aja bermitra dengan kita. Bermitra dengan kita, dia jualan Pertamax. Sama-sama jual Pertamax. Toh dia juga nggak takut akan diproses hukum. Kan gitu. Baik, jadi yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah karena kita termasuk UMKM atau UMK, memang sebenarnya kalau dari pajak kita ditiadakan, PPN. PPN itu PPH kecil ya, PPN itu gede. Kalau PPN pajak-pajak pembelian Pertamax di Pertamina kita ditiadakan, dari misalnya 3,5 juta ya, dari 2KL itu 2.000. Pembelian 2KL itu pajaknya 3.500.000-an. Kalau dibagi 2.000, PPN plus PPH dan sebagainya. Kalau pajak 2KL itu 3.500.000 dibagi 2.000 liter, itu dapat 1.500 per liter keringanannya. Sehingganya kita bisa menjual Pertamax misalnya 12.800 dikurangin 1.500 karena pajaknya nggak ada. Otomatis disparitas harga Pertalite ilegal dengan Pertamax deket. Orang pasti membeli Pertamax. Jadi ada beberapa alternatif lah. Itu memang asosiasi ini yang harus sebenarnya bersuara untuk berunding bersama-sama menghadap BPH Migas, Menteri Keuangan kalau perlu kan, Menteri terkait lah, agar bagaimana langkah-langkah strategis agar Pertasop ya itu bisa berjalan. Terus dulu saya pernah dengar, Pak, Pertasop juga punya hak dalam penjualan LPG. Bagaimana itu, Pak? Nggak dapat, Pak. Kenapa nggak dapat? Ya karena kan udah titik-titiknya udah penuh. Karena kan konsepnya non subsidi. Bagaimana kita? LPG kan ada 2, Pak. Subsidi dan non subsidi. Kita yang non subsidi. Yang non subsidi jual nggak? Ya nggak mungkin laku lah. Loh ya, yang 12 liter kan tetap laku. Nggak mungkin laku di kampung. Karena kan yang ada 3 kilo. Persaingannya 3 kilo. Harusnya di situ yang pangkalan 3 kilo yang dikasih. Karena kan kita resmi, badan hukum resmi. Jadi dulu saya pernah dengar saja sih, bahwa Pertasop di samping melakukan eceran BBM juga LPG. Itu yang jadi begini. Artinya bahwa Pertasop itu didirikan di kampung-kampung dengan catatan tidak menjual subsidi apapun. Lucu ya, Bang. Begitu ya? Lucu. Jadi yang subsidi itu yang SPBU yang di kota-kota. Justru yang kampung-kampung enggak ya? Malah enggak.
malah yang ilegal itu malah harganya udah non subsidi. Jadi menurut saya sih. Jadi begini, intinya yang keempat berarti kita yang keempat ya. Mengharap. Tadi kan 3 ya. Yang keempat kita dengan adanya Inpres 1 2025 tentang efisiensi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya, target efisiensi itu tahun ini kan sekitar 450 triliun. Yang saya sayangkan kenapa tidak ada efisiensi di bidang subsidinya. Oke. Harusnya masuk itu. Kalau masuk itu, otomatis Kapolri akan diperintahkan oleh Presiden untuk menertibkan. Ilegal. Yang ilegal subsidi itu. Ilegal. Subsidi ilegal itu ditertibkan oleh Kapolri. Otomatis kalau kita bisa 6.500 Pertasop itu hidup, ya sekitar 10 triliun setahun mungkin bisa hemat. Bisa. Kalau pelan-pelan, kalau Pertasop ini sudah ada di 40.000 titik dari 80.000 desa, ya otomatis lama-lama nggak perlu lagi ada subsidi. Karena internasional tidak membolehkan lagi jualan RON 90. Nggak boleh, karena itu timbalnya terlalu tinggi. Polusinya. Kalau minimum 92 ya. Iya, memang target kita ini langit biru. Gitu. Jadi ya saya berharap di podcast Meja Makan ini omongan kita ini nyampe ya, agar Inpres 1 2025 itu ada revisi. Revisinya termasuk efisiensi di bidang tepat sasaran subsidi BBM. Yang mana kita berbicara masalah Pertalite saat ini di DPR disetujui oleh 31 juta KL. Satu KL itu 1.000, berarti 31 juta KL dikalikan 1.000. Taruhlah subsidi itu misalnya 1.000 per 1 liter. 1.000 kali 31 juta KL. Itu mungkin 40 triliun. Nah, kalau Pertasop ini ada di seluruh Indonesia, tidak ada lagi blank spot. Penertiban ilegal sudah dilaksanakan, otomatis Pertamina ini yang tadinya jual Pertalite ilegal, dia jualan Pertamax. Kan enak kan? Sekarang ini banyak disalahgunakan Pertalite ini, dijual belikan, dan itu membuat miskin masyarakat desa yang sudah miskin karena harganya, karena harganya dinaikkan, volumenya diturunkan. Waduh, miskin. Kita berharap pertemuan ini tolong sampaikan Pak berita ini ke Bapak Presiden agar segera merevisi Inpres 1 2025 tentang subsidi. Efisiensi, agar subsidi itu bagian daripada efisiensi juga. Jadi Pertasop ini adalah program pemerintah, sudah bagus banget sebenarnya. Bagus, sangat bagus ke depan ini. Pertama, dalam kerangka menjauhkan atau menghindarkan penjualan ilegal subsidi. Betul. Tetapi sangat disayangkan justru Pertasop yang secara legal dibina oleh Pertamina, hancur, dan bagian daripada Pertamina justru tidak mendapatkan prioritas penjualan subsidi. Setidaknya dulu pernah dirancang LPG untuk diperdagangkan di Pertasop, tapi sayangnya Pertasop subsidi tidak masuk dalam Pertasop. Ini tentu tidak menarik secara bisnis, karena bagaimanapun harga subsidi dan non subsidi disparitas sangat tinggi. Kalau memang mau fair, maka Pertasop sebaiknya juga menjual barang-barang yang disubsidi, sehingga dia sebagai SPBU mini, sebagai pengecer terakhir di desa-desa. Masyarakat desa yang sebagian besar konsumennya adalah pengendara motor roda 2, menikmati subsidi. Tidak hanya harus ada di SPBU. Oleh karena itu tugas kita bersama, teman-teman di Pertamina, teman-teman di PPH Migas, sebaik SDM, benar-benar memperhatikan ini secara serius, sehingga pertama penataan tata niaga subsidi harus menjadi perhatian utama, dan kalau itu ilegal tutup, dan Pertamina dibina, dikolaborasikan masuk ke Pertasop, karena sesungguhnya pendirian Pertasop adalah bagian untuk menghilangkan Pertamina yang merupakan pengecer ilegal yang menjadi legal. Itulah Pertasop. Terakhir Pak, bagaimana closing statement Bapak tentang masalah tata niaga di level paling bawah,
Ya terima kasih Pak. Tentunya di podcast ini kami akan berjuang kepada kawan-kawan yang Pertasopnya sudah tutup. Dan yang kedua, kita harapkan ketua-ketua organisasi itu sadarlah, lupakanlah ego-egonya itu untuk segera bersatu untuk menyelamatkan kawan-kawan kita yang 70% itu, yang 4.500 Pertasop. Yang ketiga, kita berharap sebenarnya yang paling efektif untuk menyelamatkan Pertasop 70% yang tutup itu sekarang, yang nyicil bank, yang total pinjamannya sekitar 500 juta, itu harus diizinkanlah menjual Pertalite subsidi, yang mana bulan Oktober 2024 itu sudah ada komitmen dengan BP Migas, sebagian dari 31 juta KL itu dibagi jatahnya kepada pengecer terendah Pertasop, yang mana jumlahnya 6.500 Pertasop per hari 1.000 liter lah jualannya. Kan nggak gede, dibagilah dengan SPBU. Kenapa hanya SPBU aja yang diberikan hak mendistribusikan BBM subsidi? Kan gitu ya. Toh kita juga kan bayar pajak. Nah, itu yang ketiga. Kalau seandainya kami tidak boleh menjual Pertalite atau subsidi BBM, ya kami minta Bapak Presiden Prabowo untuk memerintahkan Bapak Kapolri dan Bapak Mendagri memerintahkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan surat nomor T-09/MG.05/BPH Migas tahun 2023 tentang pengendalian kuota jenis BBM tertentu, minyak solar, dan jenis BBM khusus penugasan Pertalite untuk ditertibkan, gitu loh. Nah, mereka ditertibkan, mereka kalau mau jual BBM lagi, ya tinggal kerjasama dengan Pertasop. Jadi namanya bisnis itu kan win-win solusi, sama-sama untung. Jangan sampai yang ilegal dia bisa survive, bertahan, yang ilegal, yang legal mati, yang legal malah mati. Nah, itu yang ya harapan kita. Yang terakhir, melalui podcast ini kita menyampaikan ya harapan atau surat terbuka lah kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Wakil Presiden. Saya lihat di dalam Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN, APBD Provinsi Kabupaten Kota yang targetnya 450 triliun, kami sayangkan tidak ada efisiensi di bidang subsidi, khususnya BBM. Nah, kami minta itu direvisi dan kami siap ya mendukung program efisiensi Bapak Prabowo dengan harapan akan berkembang investasi tambahan Pertasop minimum 40.000 Pertasop dari 80.000 desa. Jadi Pertasop berkembang. Ya, dan di dunia sudah tidak boleh lagi jual RON 90 Pertalite, nggak boleh RON 90 dijual, minimum RON 92. Kalau hal-hal yang kami sampaikan di closing statement itu, yang mana saja, itu yang menyelamatkan, karena kawan-kawan kami yang nyicil di bank ini udah banyak disita. 6,5 triliun tenaga kerja kan bisa diserap. Nggak perlu lagi di kampung-kampung itu tenaga kerja diserap minimum 1 Pertasop 2. Kan gitu harapan kita. Itu aja harapan kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Semoga apa yang dimaksud dipahami oleh para pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.